Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Amin Yusuf. Saya dari kelas B. NIM saya 452423036. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota dipimpinnya, tetapi juga anggota dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu seorang pemimpin harus bersifat amanah, dapat dipercaya, sebab akan disertai tanggung jawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, dan hal wewenang untuk hal-hal tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan baik dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahan berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi, dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting apabila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan dijalankan oleh seorang pemimpin. Perwujudan pemerintahan baik dan berwibawa seperti dicontohkan oleh politik Islam sebagai cara untuk merombak sistem pemerintah yang banyak terjadi korupsi. Berikut prinsip politik dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, seperti yang dicontohkan ketika Rasulullah SAW memulai membangun negara Madinah. Yang ketiga yaitu prinsip musyawarah dan ijma. Musyawarah atau ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Yang keempat yaitu prinsip persamaan. Prinsip persamaan didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat tersebut membuktikan bahwa agama Islam mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat. Namun agama Islam tidak mentoleransi paham pluralisme jika berhubungan dengan relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Yang kelima yaitu hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi yakni jaminan terhadap keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, harga diri dan harta benda, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Yang keenam yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci. Oleh karenanya, sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, di mana sistem pemerintahan dalam perspektif Islam adalah sistem khalifah yang mengacu pada kepemimpinan yang dipilih oleh umat Islam untuk memimpin negara. Prinsip
Prinsip-prinsip politik dalam perspektif Islam mencakup prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah, dan ijma, persamaan hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan etika, moral, dan keadilan dalam sistem politik Islam. Dalam sistem politik Islam, keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak rakyat. Selain itu, Islam juga menghendaki adanya mekanisme check and balancing dalam sistem politik. Jadi mungkin itu presentasi saya dengan judul pentingnya menjaga ketuhanan NKRI. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.